Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Bagus Prayogi SPD, biasa dipanggil Bagus. Saya guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Islam Al-Ulum Terpadu Medan. Topik kita pada hari ini yaitu proses terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajarannya adalah untuk mengetahui bagaimana terjadinya proses atau langkah-langkah terjadinya proses sebuah negara menjadi dasar negara Indonesia dan terbentuknya BPU PKI. Untuk lebih lengkapnya, mari kita lihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi kita proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan dulu tentang kompetensi dasar pengetahuan. Yang pertama, menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang berikutnya, kompetensi dasar keterampilannya menyaji hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajarannya yang pertama, memahami sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, memahami semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara dan memahami pembentukan BPU PKI. Baik, sekarang di sini sudah ada bagan, ada sekutu, ada Jepang, Indonesia. Jadi setelah Belanda tidak lagi menjajah Indonesia, setelah hampir 3,5 tahun menjajah Indonesia, Jepang pergi kembali ke negaranya, maka masuklah Jepang yang menjajah negara Indonesia. Karena kekayaan alam Indonesia begitu luar biasa, makanya menarik untuk sekutu juga menjajah Indonesia. Tapi ketika ada Jepang di situ, maka di situ yang berperang antara sekutu dan berperang dengan Jepang. Akhirnya sekutu mengalahkan Jepang. Karena Jepang sudah nyaman tinggal di Indonesia atau sudah enak tinggal di Indonesia dengan banyak begitu rempah-rempah dan hasil alamnya, maka Jepang menarik simpatik rakyat Indonesia, memberikan janji-janji manis tentang menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Bahasanya, silakan Indonesia mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Itu kata Jepang. Berikutnya, hasil dari simpati rakyat itu atau hasil janji Jepang tersebut, maka disuruhlah Indonesia mempersiapkan badan persiapan usaha kemerdekaan Indonesia, di mana sidang pertamanya itu tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juli 1945 dan sidang kedua tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Hasil dari BPU PKI terbentuklah panitia kecil, di mana panitia itu terbentuk tanggal 22 Juli 1945, terdiri dari 9 orang. Itulah namanya panitia 9. Kemudian dari panitia 9 terbentuklah organisasi baru namanya PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, terbentuk tanggal 18 Agustus 1945. Berikutnya, hasil sidang BPU PKI yang pertama, yaitu Muhammad Yamin menyatakan pemikirannya tentang dasar negara Indonesia merdeka di hadapan sidang BPU PKI tanggal 29 Mei 1945. Pemikirannya diberi judul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Mr. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang intinya sebagai berikut: pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Tidak sampai pada saat itu, Supomo juga mendapat giliran untuk mengembangkan pemikirannya di hadapan sidang BPPKI pada tanggal 31 Mei 1945. Pemikirannya berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia. Negara yang akan dibentuk hendaklah negara yang integratis, yang berdasarkan pada hal-hal berikut. Yang ke satu, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Dan kelima, keadilan rakyat. Tidak sampai di Supomo, bahkan pada tanggal 1 Juli 1945, Insinyur Soekarno juga mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Pemikirannya terdiri atas 5 dasar sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah itu, hasil dari pendapat-pendapat para pendiri bangsa dari Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno
diterimalah oleh panitia 9. Panitia 9 itu menyerahkan kepada BPUPKI. BPUPKI membentuk panitia perumus dasar negara, sehingga yang beranggotakan 9 orang yang disebut dengan panitia 9. Itulah dasarnya. Kemudian dari panitia 9 ini berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Rumusan itu oleh Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta atau Piagam Carter. Itulah dari hasil dari pendapat-pendapat Mr. Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno, maka diambillah bahwa dasar negara itu diambil dari pendapat si Soekarno. Dengan pertimbangannya ada perubahan-perubahan. Yang berikutnya, kita lihat bagian berikut. Panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Soekarno, kelompok kecil yang diketuai oleh Mr. Supomo, kemudian panitia penghalus bahasa. Dari ketiga ini, dari usulan dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno dikirim atau dikasih kepada Mr. Supomo untuk ditambahkan atau memberikan masukan-masukan yang menarik agar dasar negara dari Soekarno ini, usulan dasar dari Soekarno ini bisa dirubah sesuai dengan kondisi keadaan masyarakat pada saat itu. Kemudian dari kelompok kecil yang diketuai oleh Supomo dikasih ke panitia penghalus bahasa, digunakanlah bahasa yang bisa dimengerti dan dipahami. Setelah itu BPUPKI melaporkan 3 hal pokoknya. Yang pertama itu tentang pernyataan Indonesia merdeka. Jadi dari butir dasar negara tadi dikemukakan bahasa Indonesia, pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar batang tubuh. Jadi di setiap undang-undang itu ada batang tubuh itu apa? Isi dari undang-undang, baik dari pasal pembuka, pasal penutup, itu dia. Berikutnya, pada tanggal 15 dan 16 Juli 1945 diadakan sidang untuk menyusun Undang-Undang Dasar berdasarkan hasil kerja panitia perancang undang-undang. Jadi tadi kerjanya si Soekarno tadi yang diketahui oleh Insinyur Soekarno, rapat mereka untuk menyusun undang-undang. Setelah itu pada tanggal 17 Juli 1945 dilaporkan hasil kerja penyusunan undang-undang dan laporan pun diterima. Berikutnya, pembentukan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI. Pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan Jepang. Jepanglah yang membubarkan BPUPKI. Untuk menindaklanjuti hasil kerja BPUPKI, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Lembaga tersebut dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Jumbi Inkai. PPKI beranggotakan 21 orang yang mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Terima kasih, mungkin ini presentasi singkat dari saya. Semoga apa yang saya berikan bisa kamu mengerti dan kamu pahami dan bisa kita amalkan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, selesai materi pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa kamu mengerti dan kamu pahami. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Al-Ulum, Religius, Semangat, Leadership, and Youthfully. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.